Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrizal Channel dalam pembahasan grup tanya jawab soal matematika, fisika, dan kimia FB. Ini kita menjawab pertanyaan Puput Khofifah. Nah, dia bertanya tentang tekanan. Nah, tekanan itu kita bagi dua. Apakah tekanan total? Ada dua, ada tekanan total, P total, sama P hidrostatis. P hidrostatis itu rumusnya ρ GH. Sementara P total itu ditambah P0 ditambah P hidrostatis. Hidrostatis. Nah, P0 itu 1 atmosfer. Sama dengan 1,01 kali 10 5 Pascal. Sehingga kalau kita jawab, ini pertanyaannya saya jawab P hidrostatisnya. Kalau P total tinggal langsung kita tambah dengan 1,01. Sehingga kita cari, kita dapat masukin ρ-nya adalah 13,6 kali 10 pangkat 3. 13,6 kali 10 pangkat 3 dikali G-nya 10, hanya ubah ke meter, berarti 0,76. Sehingga kalau kita kali ini, hasilnya adalah seratus 3,36 kali 10 pangkat 3 Pascal. Sehingga dapatnya, kalau ditanya P total, sehingga P total adalah 101,11 tambah 103,36 kPa. Sehingga dapatnya 204,36 kilo Pascal. Jadi harus jelas ini apakah kita bicara P totalnya atau P hidrostatis. Oke, terjawab sudah pertanyaan dari Puput Khofifah. Nah, semoga bermanfaat ya Puput. Sekarang kita menjawab soal dari Nur Intan Junaidi. Dia bicara tentang momentum. Nah, dia ada mobil A dan mobil B. Oke, kita bikin dulu arah kutub, timur, tenggara, selatan, barat, utara. Jadi mobil A bergerak ke utara. Ini mobil A, sementara mobil B gerak ke timur. Ini mobil B, sehingga dia akan resultannya hasil ke sini. Sementara kita harus tahu momentum itu dia hukum kawan momentum itu rumusnya, maka kita katakan hukum kawan momentum rumusnya adalah hukum kekalan momentum adalah sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Tapi ini ada arahnya. Kita bikin aja I dan J supaya kita mudah. Jadi P itu dirumuskan adalah M kali V. P itu momentum. Sehingga kita masukin A itu 3.500 kali 40. 3.500 kali 40. I tambah. I itu menunjukkan arah, A itu ke arah
Y berarti J tambah 2500 kali 20 I, sehingga dapatnya 3.500 kali 40 14.000, ini 140.000 35 tambah 50.000, ini I, ini J, sehingga kita penjumlahan vektor kita lihat, ingat dalam dalil, jadi penjumlahan vektor itu ada 3 metodenya. Ada metode jajaran genjang, ada metode poligon, coba lihat lagi di pembahasan kita tentang vektor, sama metode analisis. Nah, kita pakai ini dalil kosinus, sehingga resultannya P resultan adalah akar 140 kuadrat tambah 50 kuadrat kali 10 pangkat 3, sehingga dapatnya 14 kuadrat 6, 5 kuadrat 1 itu dapat dari akarnya nggak bulat nih. Coba kita cari dulu. ...140 kuadrat tambah 50 kuadrat, angkanya nggak enak. Dapatnya 10 akar 221 kali 10 pangkat 3, sehingga kita katakan ini dapatnya adalah 10 akar 221 kali 10 pangkat 3, satuannya Newton meter, kilogram kali meter per detik, kilogram meter per detik. Nah, arahnya ini besarnya, arah itu adalah arcus tangen. Jadi kita masukin tangen itu Y per X. Jadi kita bilang 50 per 140. Arcus tangen. Nah, sudutnya kita cari secara kalkulator ini. Jadi, coba kita cari secara kalkulator. Arcus tangen 50 dibagi 140. Itu dapatnya secara kalkulator, dia katakan alfanya adalah 19,65 derajat. Jadi arahnya di kuadran pertama. Jadi kesimpulannya ini digabung dengan bab vektor. Oke, semoga bermanfaat ya. Nur Intan Junaidi. Ini kita menjawab soalnya Daniel Masani. Dia bicara tentang ini termokimia. Jadi penyelesaian soal ini ada dalam termokimia ada 2 aturan yang kita pakai. Apakah kita pakai hukum Hess atau energetika? Ini kapan kita pakai hukum Hess? Kapan kita pakai energetika? Ini bicara tentang termokimia. Nah, energetika ini energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata. Cirinya itu dia ada informasi bilang C rangkap 1 berapa nilainya, C rangkap 2 berapa nilainya,
Itu ada informasinya. Nah, hukum Hess ini dia nanya tentang delta H reaksinya, sama-sama delta H reaksi. Nah, Hess ini rumusnya akhir kurang awal. Ini. Nah, pengerjaan ini ada dua metodenya. Apakah kita pakai sistem eliminasi atau Hess sendiri. Hess itu rumusnya akhir kurang awal. Ini entalpi reaksi produk kurang delta H reaktan. Nah, untuk ini dia harus ada delta H pembentukannya. Ini syaratnya. Syarat ini harus dalam. Jadi delta H itu ada 3 jenisnya dalam delta HF pembentukan. Jadi delta H itu ada 3, ada pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Nah, kita lebih mudah ini kita putar-putar aja nih supaya tercapai sasaran yang diminta. Sehingga kita tulis saja. Dia bilang Ca tambah H2O. Oke, kita kejar aja sasarannya. Kita tulis. Jadi kalau metode eliminasi ini kita kejar sasaran yang diminta sama dia. Tulis Ca tambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali, CaOH 2 kali ditambah H2. Ini belum setara, kita setarain dulu sebenarnya. Jadi kita lihat H-nya sudah ada 4, sementara sini ada 2, berarti kita kali 2 di sini. Jadi kita lihat coba setara, sudah setara belum? Ca-nya 1, H-nya ada 4, O-nya ada 2, sudah setara. Nah, kita lihat di sini. H2O posisinya di sini di sebelah kiri, sementara ini di sebelah kanan. Berarti kita putar, sehingga kita kejar, sehingga kita tulis sini. 2H2O terurai menjadi 2H2 tambah O2. Nah, karena kita balik, maka delta H reaksinya berubah jadi positif 571. H2O H2 tercapai. CaOH 2 kali. Kita lihat posisinya di sebelah kanan. Yang nggak usah kita ubah. Berarti kita tulis ini CaO. CaO tambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Karena kita nggak diputar, berarti biar aja, berarti tetap tulis min 64. Nah, CaO di sini ada, sementara di posisi di hasil yang kita kejar, CaO tidak ada, berarti CaO harus kita hilangkan. Berarti kita putar, CaO-nya harus, nah berarti kita tulis aja ini CaO. Ini 2Ca tambah O2. Sini 2. Nah, kita lihat. Di sini Ca cuma 1, sini ada 2, berarti kita kali setengah. Kita kali setengah. Sehingga kita coret-coret, itu yang saya sebut dengan eliminasi. Kita lihat Ca-nya sudah sekali setengah, bisa coret, habis. Kemudian O2-nya sini ada 1. Sorry. Ini masih ada O2 di sini. Sini 1, sini setengah, sisa setengah masih ada seharusnya. Sorry. Ca-nya sudah 1, H2O sudah pas 2, sudah selesai seharusnya. Tapi H2O-nya di sini jadi 3. Ada yang kurang informasinya nih. Ca tambah 2H2 tambah H2O menghasilkan Ca2O tambah H2. Oke. Sini H2-nya. Sini H2-nya di sini. Dia minta kalau reaksi ini sudah setara nih.
CA tambah 2H2O, CA 2 kali tambah H2, hanya 4. Benar, tetapi sini oke. Berarti saya kali setengah juga sini. Supaya ini tercapai 1 kali setengah ini. Karena kali setengah berarti 571 kali setengah. Bagi 2. Ini tadi 2CA tambah ini 1269 kali setengah bagi 2. Berarti kita kali setengah, dapatnya 1269 minus 1269 bagi 2. Kita tambah semuanya, hasilnya berapa? Hitung coba dengan kalkulator ya. Daniel Masani, ini secara proses sudah selesai jawabannya. Daniel Masani, semoga bermanfaat buat Daniel Masani. Ini ada pertanyaan dari Fatma Pertiwi. Dia nanya bikin persamaan konversi linear antara suatu termometer S dengan Celsius. Oke. Kita bikin di sini titik beku. Jadi ada teknik yang lain. Sebenarnya kita nggak usah pakai konversi persamaan lagi. Sebenarnya ada teknik yang lebih mudah lagi di video saya tentang termometer ada itu. Nah, di belakang sini titik bekunya minus 15, titik didihnya 60. Ini termometer S. Sehingga panjangnya 75. Sementara Celsius, ini titik bekunya 0, titik didihnya 100. Panjang 100. Nah, kalau mau kita pakai, dia minta secara persamaan, oke kita ikutin. Maka kita bagi 25 semuanya. Berarti sini 3, sini 4. Sehingga, misalkan, jadi kita katakan saya kurang terbiasa pakai teknik persamaan ini. Saya bisa pakai metode faktor pengali, atau saya coba dulu faktor pengali ya, supaya saya ntar konversi ke secara matematisnya. Jadi misal saya katakan 20 derajat Celcius itu berapa derajat S. Jadi kita masukin secara teknik saya dulu, saya pakai teknik yang saya di video saya. Jadi 100 kali berapa supaya 20? 100 kali berapa supaya 20? Berarti X-nya adalah 0,2. Nah, kita bilang 0,2 dikali 75. Ditambah titik bekunya min 15. Sehingga dapatnya ini 5. Ini 15. Hasilnya 0 derajat Celcius. 0 derajat S. Oke. Sehingga kalau kita bikin persamaannya, buat persamaan konversi linear antara skala suhu ini dengan Celsius. Maka derajat S, maka atau kita bilang derajat Celsius sama dengan 4/3 X, kalau Celsiusnya 20 dikurang tambah 15. Sorry. Kalau saya bilang Celsiusnya 20, berarti sini 20, 3/4. Nih, oke, sini S, derajat S sama dengan 4/3 X dikurang 15. Sorry, 3. Coba misal 20, 3/4 apa 4/3? Oke, 3/4. Oke, 3/4. 3/4 X kurang 15. Oke, kita buktiin macam tadi. Nah, misal dia bilang tadi derajatnya adalah 20. Kita dapat langsung 0. Misal kita cari lagi, misal secara teknik saya bilang misal saya katakan 50 derajat Celcius. Berapa derajat S? Masukin sini. Nanti 100 kali berapa supaya 50? Berarti setengah 0,5. Nah, kita bilang 0,5 dikali 75 ditambah min 15. Dapatnya sini 37,5 dikurang 15, dapatnya 22,5.
Coba kita pakai rumus ini. Maka 3/4 dikali 50 dikurang 15. Kita buktiin. Apakah hasilnya sama? Seharusnya sama. Ya, jadi persamaan kita dapat adalah persamaan linear ini hasilnya. 3/4 X kurang 15. Semoga bermanfaat. Fatma Pertiwi, soal yang sudah kita bahas ini. Alhamdulillah, soal-soalnya sudah terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.